Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah komputer yang isinya sebenarnya cuma sekumpulan saklar elektronik bisa ngelakuin hal-hal yang luar biasa banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia bahasa-bahasa yang jadi motor penggerak dunia digital kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita kan biasa ngitung pakai 10 jari, makanya angka kita ada 10, dari 0 sampai 9. Tapi komputer, cara berpikirnya jauh lebih simpel, tapi justru karena itulah jadi super kuat. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Sesuatu yang kita semua udah kenal banget, sistem desimal. Inilah fondasi cara kita ngertiin angka setiap harinya. Intinya sih, sistem bilangan itu cuma kayak kesepakatan bareng aja. Kita semua setuju kalau simbol 5 itu artinya ada 5 benda. Nah, aturan main inilah yang bakal jadi kunci kita buat ngebongkar bahasa komputer. Coba deh, lihat ini. Ini konsep yang keren banget. Pas kita lihat angka 1234, kita kan nggak cuma lihat 4 simbol doang. Otomatis kita tahu kalau angka 1 di situ nilainya jauh lebih gede daripada 4. Kenapa coba? Ya karena posisinya itu loh. Nah, ini dia penjelasannya. Tiap posisi itu adalah perpangkatan dari 10. Paling kanan itu satuan, atau 10 pangkat 0. Geser ke kiri, jadi puluhan, 10 pangkat 1. Terus ratusan, ribuan, gitu aja terus. Gampang kan? Nah, pegang konsep ini baik-baik ya, soalnya ini kunci buat ngerti semuanya. Oke, ingatan kita soal sistem desimal udah seger lagi nih. Sekarang saatnya kita masuk ke bahasa yang dipakai sama semua komputer, HP, dan semua perangkat digital yang pernah kamu sentuh. Ini dia bedanya, jelas banget. Dunia kita itu ibaratnya penuh warna, ada 10 digit. Nah, dunia komputer itu cuma hitam putih, cuma ada 2, 0 dan 1. Udah, itu aja. Semua yang kamu lihat di layar ini, ujung-ujungnya cuma deretan panjang angka 0 dan 1. Jadi gini, setiap angka 0 atau 1 itu kita sebut bit. Anggap aja kayak saklar lampu. Gampang kan? 1 itu artinya lampunya nyala, dan 0 itu artinya mati. Sesimpel itu. Dan sama kayak sistem kita yang basis 10, biner ini adalah sistem basis 2. Artinya, semua perhitungannya pakai pangkat 2. Oke, jadi kita udah tahu nih, komputer ngomongnya pakai biner. Tapi gimana caranya kita ngerti apa yang dia omongin? Yuk kita belajar jadi penerjemahnya. Kita ambil contoh 1011 ya. Sama kayak desimal, kita mulainya dari kanan. Bit pertama, angka 1, kita kaliin sama 2 pangkat 0, hasilnya 1. Bit kedua, 1 lagi, dikali 2 pangkat 1, hasilnya 2. Bit ketiga itu 0, dikali 2 pangkat 2, ya hasilnya 0. Dan yang paling kiri, 1, dikali 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin aja semuanya. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Dan jadi deh. Angka biner 1011 yang kelihatannya ribet itu ternyata ya cuma angka 11 yang kita kenal. Keren kan? Kamu baru aja berhasil baca bahasa komputer. Sekarang gimana kalau dibalik? Kita mau ubah 199 jadi biner. Caranya pakai pembagian. Kita bagi terus angkanya pakai 2, terus catat sisanya. Nah, sisa pembagian ini yang pasti cuma 0 atau 1, itu yang jadi angka binernya. Kita ulang terus sampai hasilnya 0. Dan ini nih bagian pentingnya, bacanya harus dari bawah ke atas ya, jangan kebalik. Dan tada, angka 199 dalam bahasa kita jadinya 11001111 dalam bahasa komputer. Prosesnya sama persis kayak yang dilakuin komputer jutaan kali tiap detiknya. Cuma kan, kalau angkanya gede, deretan biner ini bisa panjang banget dan pusing bacanya. Nah, makanya para programmer bikin jalan pintas yang lebih elegan dan lebih simple. Kenalin, namanya heksadesimal, atau biasa disingkat heksa. Ini sistem basis 16. Tapi tunggu dulu, angka kita kan cuma ada 10. Terus gimana dong? Gampang, kita pinjem aja beberapa huruf dari alfabet. Nah, di sini nih serunya. Habis angka 9, kita nggak lanjut ke 10. Sebaliknya, 10 itu jadi A, 11 jadi B, 12 jadi C, dan seterusnya. Sampai 15 itu jadi F. Dengan cara ini, kita bisa nulis angka yang lebih besar pakai karakter yang lebih sedikit. Terus buat apa repot-repot pakai ginian? Ya karena buat programmer, jauh lebih gampang baca C7 daripada 11001111. Dan ini ada di mana-mana loh. Contoh paling gampang itu di kode warna web. Pernah lihat kode kayak #FFFF? Nah, itu heksadesimal buat warna putih. Cara ngubahnya balik ke desimal sama persis kayak biner, cuma basisnya sekarang 16. Kita ambil C7.
Angka 7 itu ada di posisi 16 pangkat 0 alias posisi satuan. Nah, C kita kan udah tahu nilainya 12. Itu ada di posisi 16 pangkat 1. Jadi tinggal dihitung. 12 dikali 16 ditambah 7 dikali 1. Hasilnya 192 ditambah 7. Jadi 199. Nyambung kan semuanya? Oke, sekarang kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya. Kita udah lihat desimal, biner, sama heksadesimal. Coba kita jajarin ketiganya biar kelihatan jelas. Nah, tabel ini nih inti dari semua obrolan kita. Lihat deh, angka 199. Buat kita, ya ditulisnya 199. Buat komputer, itu adalah deretan saklar 110000111. Dan buat programmer, itu cukup ditulis C7. Tiga-tiganya itu nunjuk ke nilai yang sama persis. Jadi intinya gini, desimal, biner, sama heksadesimal itu bukan matematika yang beda. Anggap aja ini kayak 3 bahasa atau dialek yang beda buat nyebutin hal yang sama. Kita pakai desimal, komputer pakai biner, dan programmer sering pakai heksa buat jadi jembatan di tengah-tengahnya. Dengan ngerti dasarnya ini, kamu sekarang nggak cuma lihat layar komputer, tapi kamu bisa ngebayangin ada lapisan bahasa di baliknya. Kamu jadi kebayang gimana informasi itu disusun dan diproses. Nah, pertanyaan terakhir buat kamu. Sekarang setelah kamu bisa sedikit ngintip bahasa di balik layar, kira-kira kemungkinan baru apa yang kebuka di pikiranmu?